Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sehat dan tetap semangat. Persiapan apa saja yang kita perlukan dan lakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru? Di antaranya adalah teman-teman harus tahu dan paham beberapa regulasi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian teman-teman juga harus tahu dan memahami beberapa buku panduan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ditambah teman-teman juga harus aktif dan antusias belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Beberapa regulasi implementasi kurikulum Merdeka yang harus teman-teman pahami adalah 1. Kemendikbudristek nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yang diantaranya berisi tentang struktur kurikulum. 2. Keputusan Kepala BSKAP nomor 033-H-KR-2022 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BSKAP nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah Keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi, elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Selain 3 regulasi tadi, masih ada beberapa regulasi yang mendukung pemahaman teman-teman dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Di antaranya Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Lalu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, juga Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada beberapa buku panduan yang harus teman-teman miliki guna membantu teman-teman dalam memahami dan melaksanakan kurikulum Merdeka. Seperti buku saku tanya jawab kurikulum Merdeka. Dengan buku ini bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait kurikulum Merdeka. Kemudian ada buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka yang terbaru, yaitu tahun 2022. Adanya buku ini bisa membantu teman-teman bagaimana melaksanakan pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka. Kemudian ada buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya buku ini teman-teman tidak usah bingung, galau, apalagi ruwet dengan adanya P5 di kurikulum Merdeka. Dengan adanya buku panduan ini sangat membantu teman-teman tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah buku panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP. Buku ini ditujukan utamanya buat kepala sekolah dalam menyusun kurikulum sekolah. Teman-teman, kita sebagai guru merupakan pembelajar sepanjang hayat. Agar kita bisa lebih memahami dan bisa melaksanakan kurikulum Merdeka dengan maksimal, maka kita harus meningkatkan kompetensi diri kita dengan cara belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, agar mindset kita menjadi siap dengan beberapa perubahan di kurikulum Merdeka. Jadi setelah sekolah mendaftar IKM dengan jalur mandiri, maka para guru terlebih dahulu harus paham tentang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Juga harus paham tentang pembelajaran dan asesmen, tentang P5, serta sikap dan cara berpikir. Jadi selain regulasi dan buku panduan yang teman-teman pahami, pemerintah juga menyediakan fitur pelatihan mandiri di PMM. Untuk memahami apa itu Merdeka Belajar dan apa itu kurikulum Merdeka, silahkan ikuti dan pelajari pelatihan mandiri di PMM dengan topik 1. Merdeka Belajar,
2. Topik kurikulum merdeka, dan 3. Topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD atau paket A. Untuk memahami tentang pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka, silakan teman-teman ikuti pelatihan mandiri di PMM dengan judul topik diantaranya 1. Perencanaan pembelajaran SD atau paket A, 2. Asesmen SD atau paket A, lalu 3. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, kemudian 4. Asesmen awal pembelajaran literasi, kemitraan dengan inovasi, serta yang kelima, asesmen awal pembelajaran numerasi, kemitraan dengan inovasi. Untuk memahami tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, silakan ikuti juga pelatihan mandiri di PMM dengan judul diantaranya 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD atau paket A, yang kedua profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga permodalan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan sikap dan cara berpikir kita tentang adanya kurikulum merdeka? Silahkan ikuti pelatihan mandiri di PMM dengan judul topik 1. Refleksi, 2. Disiplin positif, 3. Pembelajaran terdiferensiasi dengan keterampilan membaca, decoding, dan pemahaman, yang keempat, pembelajaran terdiferensiasi dengan keterampilan membaca bersama dan membaca terbimbing. Dan masih banyak topik yang lainnya yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut guna semakin meningkatkan kompetensi kita semua. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah dalam menyusun KUSP? Silahkan para kepala sekolah untuk ikuti pelatihan mandiri di PMM dengan judul topik diantaranya 1. Mengenal KUSP, 2. Memahami KUSP di tahap awal part 1, 3. Memahami KUSP di tahap berkembang part 1, 4. Memahami KUSP di tahap siap part 1, dan yang kelima memahami KUSP di tahap mahir part 1. Di sana juga teman-teman kepala sekolah bisa mempelajari bagaimana membuat perencanaan berbasis data dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga ilmu yang kita miliki manfaat dan barokah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.